Halo, selamat sore, selamat datang di podcast Iseng-Iseng Teman Baru. Yeay. Bersama saya, Kristal Erawati, dan saya sekarang kedatangan tamu, yaitu Putri, sebagai public speaking Makassar. Bisa dibilang pemuda? Duta Pemuda. Duta Pemuda Kota Makassar. Kota Makassar. Kali ini kita waktu itu ketemu di workshop Empowered Moment. Dan aku sangat interesting banget dengan cerita-cerita dan sosial media sangat interaktif banget dalam dunia MC, terus sebagai Duta Pemuda Makassar juga. Dan kali ini kesempatan aku untuk berbincang bagaimana sih, kenapa sih bisa tertarik dalam public speaking. Kalau ditanya kenapa bisa tertarik aku tuh bisa dibilang dulu bingung pengen masuk jurusan apa. Oke. Bingung. Nah akhirnya karena sebelumnya waktu di pondok, aku kan alumni pondok. Oh, pondok mana kalau boleh tahu? Jogja. Oh, pondok Jogja. Oh, jauh banget ya. Jauh banget ya. Jogja habis itu ke Makassar ya. Betul. Oke. Nah kemudian aku tuh konsultasi lah sama teman. Kira-kira aku tuh cocoknya di jurusan apa ya gitu. Oke. Karena sampai setelah mau tes masuk kampus ujian itu masih bingung. Aduh pilih jurusan apa ya, bingung ya gitu. Put, kamu tuh kayaknya cocok di ilmu komunikasi tahu. Oh kenapa? Kok emang cocok kenapa kamu tuh ngomongnya di ilmu komunikasi? Ini kamu tuh banyak banget bicaranya, cerewet banget, suka banget tuh ngingetin orang lain gitu, suka banget tegur orang. Jadi kamu tuh cocoknya di ilmu komunikasi. Kamu tuh jago ngomong tahu. Kebetulan waktu itu aku punya jabatan juga, jabatan sebagai ketua pengabdian. Ketua pengabdian, dan otomatis tuh selalu mimpin rapat, ingetin teman-teman, terus berbicara di depan, nyampein pengumuman juga sama anak-anak seperti itu. Jadi karena aku rasa emang ilmu komunikasi itu cocoknya di aku, karena pertama yang sering ngomong sering ngomong, dan emang ngomong tuh asik sebenarnya. Sangat asik ya? Sangat asik. Aku suka ngomong, gak tahu kenapa, dan suka dengerin orang ngomong. Suka dengerin orang ngomong. Ya. Oke, berarti suka ngomong, suka dengerin orang ngomong. Itu Betul. sangat seimbang. Sebagai pendengar yang baik ya. Gitu. Nah, kemudian masuklah di ilmu komunikasi. Pas aku dalemin lebih dalam, ternyata emang aku tuh cocoknya di ilmu komunikasi, teman-teman. Public speaking itu bisa dibilang sepertinya aku tertarik dan cocok juga ya. Jadi ada kesinambungan antara diri aku sama public speaking. Seperti itu. Jadi lama-kelamaan aku mulai dalemin, terus aku coba-coba ikut seminar, coba ikut-ikut workshop, pelatihan. Nah di situ tuh aku coba untuk minimal itu bertanya ketika ada seminar. Jadi di situ aku mulai latihan. Jadi ada salah satu mentor juga bilang kalau misalnya ikut workshop tuh coba bertanya. Wajib bertanya. Kenapa? Karena di situ public speaking kamu tuh bisa diuji gitu loh, dengan cara kita bertanya. Kan bagaimana sih cara kita, pesan kita tuh, pertanyaan kita bisa nyampe ke pemateri. Dan otomatis kita berbicara di depan umum, pegang mic juga gitu. Jadi di situ aku coba-coba gitu. Awalnya gimana? Saya Putri Aulia, saya mahasiswa komunikasi. Jadi pertanyaan saya gitu. Jadi akhirnya sesering mungkin bertanya, melatih diri, berbicara di depan cermin juga. Ternyata asik juga ya, public speaking emang asik sih sebenarnya. Berarti ada perubahan ya sebelum pada saat sekolah di Jogja, terus habis itu pindah ke jurusan ilmu komunikasi. Berapa persen sih bisa langsung berpindah bertransparan sampai sekarang gini? Kalau misalnya ditanya berapa persen, itu bisa sampai 80%. 80% dari kepercayaan diri, apalagi tingkat kepercayaan diri aku dulu waktu itu, karena kan bisa dibilang saya punya jabatan gitu loh. Jadi ngomongnya tuh enak-enak aja gitu loh, enak didengar gitu. Tapi setelah sebagai mahasiswa, ternyata ngomong tuh aduh bikin deg-degan nih. Aduh gimana ya? Aduh tremor di depan ya. Tapi ternyata semakin sering dipelajarin, semakin sering diasah skillnya, meningkatkan kepercayaan diri, ternyata wah aku bisa sampai sekarang
buktinya diajak podcast sama Kak Krista. Wow, sangat luar biasa kan? Iya, jadi memang harus sering-sering mengasah sih Kak. Mengasah ya. Pede, yakin. Pede dan yakin ya. Pede dan yakin, Wow. betul. Nah, kamu maksudnya gini, kan selama proses belajar sebagai public speaking ya, pasti kan ada tantangan-tantangan yang membuat kamu, aduh, aku bisa nggak sih? Nah, itu pertama. Kedua, yakin nggak sih? Karena nggak mungkin kan kita ngomongnya sembarang aja kan. Public speaking kan apa yang kita harus bahas itu kan harus ada di otak, harus dicerna di otak juga. Nah, kamu untuk mengatasi itu gimana? Kalau misalnya tantangan pertama, Oke. aku sebagai orang yang malas membaca ya, Susah itu kalau malas membaca ya. malas membaca, otomatis kosakata aku tuh kurang. Oke. Jadi kosakata yang sering aku dapetin tuh dari apa yang aku dengar, tapi jarang apa yang aku lihat dan apa yang aku baca. Tapi memang kuncinya sebenarnya kalau kita pengen apa bisa dibilang pintar ngomong, ya banyak membaca. Harusnya banyak membaca. Dalam artian pintar ngomong itu yang berkualitas gitu loh. Jadi kosakata yang dikuasai itu emang yang benar-benar gitu, bukan cuma yang kayak bahasa harian yang digunakan seperti itu. Nah, kemudian apa tadi pertanyaan saya? Tantangan Ya, tantangannya itu tadi ya. Yang pertama juga yang namanya sampai sekarang pun sebenarnya kalau nge-MC juga, kalau ada job juga, itu biasanya dalam hati, aduh ini gimana ya bisa nguasain keadaan, situasi. Tapi gitu. masih dredeg nggak? Masih dong. Kalau sampai sekarang tuh masih walaupun banyak latihan sebenarnya itu pasti masih ada deg-degannya. Masih ada gitu kan? Masih ada deg-degannya. Kalau aku enggak ih. Dong berarti kenapa ya? Intinya udah Aku juga tahu, tapi sebisa tenang itu, aku pertama kali MC ya, waktu di workshopnya Siti di volume 2. Jadi Siti ngasih aku tanggung jawab, oke, Krista kamu kayaknya cocok belajar untuk jadi MC ibaratnya nggak formal gitu. Oke, pas aku sampai di sana itu aku melihat ini kayaknya wajah-wajah para peserta ini kayak kaku gitu kan. Ini aku bisa nggak sih? Awalnya cuma berpikiran seperti itu. Terus tapi nggak kayak nervous, nggak apa. biasa aja gitu. Biasa aja. Yang hanya aku pikirkan itu gimana ya caranya aku bisa membuat mereka bisa happy, pas pulangnya langsung bisa happy, bisa langsung akrab gitu ya. Gimana ya? Masa aku kan bukan stand up comedy juga kan? Gak mungkin Kang lucu terus habis itu nggak ada yang tertawa, kan lucu juga gitu kan. Terus akhirnya nggak tahu ya, tiba-tiba kayak pas sebelum mulai itu aku kayak udah 1, 2, 3, 4 bisa gitu kan. Dan langsung awalnya memang agak sedikit gugup ya, kayak bagak-begit gitu kan. Tapi udah lama-kelamaan tuh udah ngalir sendiri Udah gitu. ngalir, iya. Dan ketika di posisi silent, nggak ada yang bicara, terus akhirnya aku ngomong, yuk siapa ini lagi yuk. Jadi ngeker, jadi aku itu kayak langsung berdiri, langsung spontan ke peserta, yuk apa ini sarannya dari Kak ini. Jadi langsung mic gitu, langsung Emang push lonjorin gitu, iya langsung interaksi. Yuk nggak apa-apa belajar bicara gitu kan. Akhirnya mereka responnya baik, akhirnya terpaksa itu gitu kan, terpaksa mereka ngomong. Setelah ngomong, malah mau lagi ngomong gitu. Tertarik ya, ternyata tertarik ternyata. itu bikin candu teman-teman. Wow, luar biasa. Dan aku tuh apresiatnya, aku tuh selalu mengutamakan terakhir pada saat selesai kegiatan, aku selalu minta saran dari para peserta dan yang punya acara gitu. Gimana sih tadi pas aku public MC-nya enak enggak, didengar enak atau enggak, enjoy atau enggak gitu, minta saran yang terbaik kan. Dan ternyata responnya juga sangat luar biasa. Dikira aku profesional gitu, ternyata emang sih. Amin. Semoga langkah kecil kecil dan langkah awal itu menjadi minat untuk minat dan prospek kerja ke depan ya. Amin ya Allah. Itu sih kalau tantangan aku ya, yang pertama kan. Karena yang namanya udah on the stage, itu kayak gimana ya. Padahal kan itu udah prepare dari awal. Tapi memang gitu, dari orang-orang yang profesional yang udah aku temuin juga, walaupun sudah berpengalaman berkali-kali, tapi kalau misalnya sudah di stage itu tuh pasti masih ada rasa-rasa aduh gimana ya, masih ada rasa-rasa gugupnya.
Kalau orang Makassar tuh bilangnya dumba-dumba. 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 Dumba-dumba itu. Jadi masih ada rasa-rasa gugupnya, groginya di awal. Tapi ya itu sebagai tanda bagaimana cara kita mengenali terlebih dahulu situasinya. Jadi kan setiap momen, setiap kegiatan kan itu situasinya berbeda-beda ya. Beda-beda, ya, Beda-beda. situasi Jadi di beda-beda awal sih. mungkin karena kita masih grogi, Aha. kita masih mengenali, oh ternyata orang audiensnya asik diajak kenalan nih, asik diajak main nih. Oh ternyata audiensnya nih orangnya tegang-tegang Tegang semua gitu. Jadi oh nggak bisa nih diajak sembarangan gitu. Atau oh ini jokesnya bapak-bapak nih, berarti harus pakai jokes yang bapak-bapak gitu. Oh ini Oke. anak muda, nggak bisa nih diajak pakai jokes bapak-bapak gitu. Nanti jadinya freak, garing gitu kan ya, flat gitu. Jadi akhirnya bagaimana cara kita tuh bisa menyesuaikan gitu. Nah itu kalau misalnya kalau aku deg-degan tuh aku bersyukur. Malah Jadi, bersyukur ya? malah bersyukur. Kenapa? Karena aku rasakan, oh berarti aku masih ada rasa yang aku harus tampil sempurna.